Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Afif. Saya biasa dipanggil Maul. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Universitas 11 Maret pada prodi saya yaitu Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi mengajar sebagai seleksi dalam Tentor 4 Serangkai. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kalkulus ya, sesuai bidang yang saya ambil. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai dua materi, yaitu tentang turunan dan integral. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, kita masuk saja. Nah, sebelum saya lebih lanjut, di sini saya menjelaskan materi ini dengan acuan buku yang saya gunakan, yaitu menggunakan buku Purso ya. Ini merupakan buku kalkulus yang biasanya dipakai mahasiswa ya. Nah, oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang turunan. Nah, tentunya teman-teman mungkin sudah pernah mengenal materi turunan ya di SMA-nya atau di SMK-nya. Nah, oke. Sebelum saya lanjutkan ke materi turunan yang ada di kalkulus, karena sedikit berbeda ya, bukan sedikit sih, tapi tentunya ada perbedaan antara materi turunan di SMA dengan yang di kalkulus atau yang di perkuliahan. Nah, sebelum lanjut ke materi yang di kalkulus, saya akan menjelaskan atau mereview kembali materi turunan yang teman-teman peroleh di SMA atau SMK. Nah, ini tentunya teman-teman sudah familiar dengan rumus-rumus ini ya. Nah, ini merupakan misal ada persamaan seperti ini, Y sama dengan A X N. Nah, A-nya di sini itu nilai ya atau konstanta dia. Lalu dipangkatkan dengan N. Nah, maka turunan dari Y itu berapa? Nah, dy per dx itu artinya apa? Dy per dx itu artinya turunan dari Y yang diturunkan terhadap X. Nah, untuk mencari nilai ini nanti caranya gimana? Caranya yaitu tinggal ini nilai pangkatnya nanti dikalikan nilai yang di depan ini atau nilai A-nya. Berarti N kali A. Kemudian variabelnya X-nya tinggal ditulis ulang. Lalu pangkatnya yang di atas ini atau yang di sini itu N, itu dia dikurangi 1. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa. Nah, coba mungkin saya kasih contoh soal ya, sebentar, tentang rumus dasarnya itu. Oke, ini merupakan contoh soalnya ya. Misal ada persamaan seperti ini, Y sama dengan 4x kuadrat. Nah, kita disuruh mencari turunan dari Y. Nah, nilai Y aksennya itu berapa? Maka Y aksennya itu tinggal kita kalikan ya, kalikan pangkatnya dengan nilai yang di depannya atau yang di sini itu angka 4. Berarti 2 kali 4 itu 8. Lalu X, terus pangkatnya kita kurangi 1. Berarti 2 dikurangi 1 berapa? 1 ya. Berarti turunan dari 4x kuadrat yaitu 8x. Nah, mudah sekali ya. Oke. Nah, itu merupakan contoh dari penyelesaian turunan yang sederhana. Nah, selanjutnya kita ke rumus-rumus turunan yang dasar lainnya. Nah, misal ada Y sama dengan U plus minus V, maka turunannya yaitu Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Nah, kemudian misal ada Y sama dengan KU. Nah, di mana K di sini itu nilai konstanta, maka turunan dari Y yaitu sama dengan K. Nah, konstantanya itu dibiarkan lalu dikali dengan turunan U. Nah, selanjutnya ketika ada Y sama dengan UV, maka turunannya yaitu atau Y aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Nah, selanjutnya ketika ada dalam bentuk pembagian atau misal ini Y sama dengan U per V, maka turunannya itu Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen V kuadrat per V kuadrat. Nah, itu rumus dasar dari turunan. Nah, berikutnya ini merupakan contoh dari turunan trigonometri. Nah, ada sin, kosan, kosek. Nah, teman-teman dapat membacanya ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu gimana cara mengerjakan dengan trigonometri. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi yang turunan kalkulus. Oke. Nah, yang pertama yaitu tentang aplikasi turunan dalam menentukan persamaan garis singgung. Oke. Nah, ini merupakan definisi dari garis singgung. Nah, ini saya ambil sesuai yang ada di Purso ya. Garis singgung pada kurva Y sama dengan fx. Nah, ini merupakan kurva ya. Kurva itu apa ya?
sesuatu yang bentuknya enggak garis lurus atau bentuknya itu lengkung gitu ya. Kurva di titik P. Nah, P-nya itu C, FC. Nah, titiknya itu kalau biasanya X, Y. Nah, ini di sini diganti C, FC. Nah, sama aja ya. Adalah garis yang melalui P dengan kemiringan. Nah, gradiennya atau kemiringannya itu kita dapat cari dengan persamaan turunan. Oke, bentar. Nah, nilai limit ini merupakan persamaan awal turunan ya. Jadi kalau tadi kita bisa langsung menurunkan dengan cara mengalihkan pangkat dengan bilangannya di depannya. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang turunan itu dengan rumus dasarnya. Rumus dasarnya itu dari mana sih gitu. Jadi tidak langsung dia, tapi menggunakan rumus dasarnya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini misal contoh soal. Carilah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 1 per X di titik 2, setengah ya. Ini kalau teman-teman pakai rumus di SMA itu mungkin cepet ya. Nah, tapi di sini karena kita tahapnya udah di perkuliahan, nanti caranya kita tidak menggunakan cara cepat. Nah, tapi mungkin nanti saya jelaskan dulu ya. Mungkin saya kerjakan dengan cara cepat, kemudian nanti kita cocokkan dengan cara yang di kalkulus ya. Oke, ini saya jelaskan dulu dengan cara yang cepat ya. Oke. Langkah pertama untuk menentukan persamaan garis itu tentunya kita mencari nilai gradiennya ya, atau M. Nah, gradien itu kalau di SMA kan udah kita ketahui ya, gradien itu turunan pertama dari persamaan garisnya. Berarti di sini itu persamaannya itu kan Y. Oh, sebentar. Persamaannya itu kan Y sama dengan 1 per X. Nah, gradiennya atau M itu sama dengan turunan pertama dari persamaan ini. Berarti I aksen. Nah, 1 per X. Nah, ini 1 per X itu kan bisa ditulis X pangkat min 1. Nah, maka gradiennya berapa berarti? Tinggal dikalikan pangkatnya, dikalikan angka di depannya. Nah, di sini kan nggak ada. Berarti langsung saja 1 ya. Min 1 kali 1 itu min 1. Terus X-nya pangkatnya dikurangi 1. Berarti berapa? Min 1 dikurangi 1, min 2. Oke, berarti min 1 dikali 1 per X kuadrat. Nah, berarti berapa ini? Sama dengan min 1 X kuadrat. Nah, dalam persamaan ini itu nilai X-nya itu 2. Berarti kita tinggal masukkan nilai X-nya aja ya. Berarti di sini X-nya kita ganti 2 sama dengan min 1 per 2 kuadrat. Berarti berapa? 4. Nah, berarti nilai gradiennya yaitu min 1 per 4. Oke, gradiennya udah diperoleh ya. Hasilnya itu min 1 per 4. Nah, kita tulis di sini dulu ya. Sama dengan min 1 per 4. Nah, ini tadi merupakan cara seperti yang di SMA. Nah, coba kita nanti menghitung gradien dengan cara yang di kalkulus. Oke, langsung saja. Nah, kita langkah pertama kita tulis dulu nilai C-nya atau yang diketahui C-nya. C-nya itu berapa di sini? Nah, C-nya itu sama dengan 2. C itu yang mana? C itu yang sama saja dengan nilai X ya. Di sini kan C, FC, berarti C-nya itu sama dengan X, maka nilai C-nya itu 2. Nah, FC-nya yaitu nilai Y-nya atau di sini itu setengah. Nah, kita tulis dulu persamaan turunannya. M sama dengan limit H0 F dalam kurung C plus H min FC per H. Nah, selanjutnya, nah kita masukkan C-nya. C-nya di sini berapa? C-nya 2, tinggal masukkan ke sini ya. Oke, berarti nah, nilai Fx atau di sini Fx itu kan sama dengan Y. Nah, Y-nya itu kan di sini kan 1 per X ya. Berarti X-nya di sini nanti diganti dengan 2 plus H. Maka nilai F dalam kurung 2 plus H itu nilainya sama dengan 1 per 2 plus H. Atau di sini kan 1 per X. Nah, X-nya itu 2 plus H, maka 1 per 2 plus H.
kemudian di main F2. Nah, kita tinggal masukkan. Nah, X-nya diganti dengan 2, berarti setengah. Nah, H yang di bawah itu tetap. Oke, tinggal kita selesaikan ya dengan ini penyebutnya disamakan atau dikali. Teman-teman mungkin bisa melihat sendiri atau menghitung sendiri. Nah, nanti itu diperoleh seperti ini. Jadinya 2 dikurangi dalam kurung 2 plus H. Terus diperoleh limit min H per 2 dalam kurung 2 plus H dikali H. Nah, ini nanti bisa disederhanakan menjadi ini ya. Nah, hanya kan sini sama-sama ada H bisa dicoret, maka hanya hilang. Nah, tinggal berarti tinggal min 1 per 2 dalam kurung 2 plus H. Oke, berarti diperoleh nilai. Nah, nilai M-nya itu sama dengan min 1 per 2 dalam kurung 2 plus H. Nah, di sini nilai limitnya itu H mendekati 0. Nah, maka hanya tinggal diganti dengan 0. Berarti min 1 per 2 terus 2 plus 0. Berarti jawabannya sama ya, min 1 per 4. Jadi ini caranya lebih rumit. Ini cara cepat. Nah, hasilnya sama. Tapi kita di sini di kuliah kalkulus nanti akan sering menjumpai cara seperti ini ya. Jadi tidak menggunakan cara cepat. Karena apa? Karena kalau di persamaan yang rumit kita menggunakan cara yang cepat itu nanti kita yang kesulitan sendiri. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan cara rumus dasarnya. Oke, setelah diperoleh gradiennya, kita tinggal mencari persamaan garisnya. Nah, ini rumus mencari persamaan garis ya. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, berikutnya tinggal dimasukkan saja. Y1-nya berapa di sini? Y1-nya setengah, M-nya diperoleh min 1/4, X1-nya itu 2. Nah, berarti diperoleh Y min setengah sama dengan min setengah 1/4 X plus min 1/4 dikali min 2 itu berarti berapa? Setengah ya, positif setengah. Terus diperoleh Y sama dengan min 1/4 X plus 1. Oke, setelah diperoleh ini kita tinggal menariknya saja. Nah, ini grafiknya berubah menjadi ini ya. Nah, grafik yang melengkung ini merupakan grafik dari Y sama dengan 1 per X. Kemudian di sini ada garis. Nah, ini garis namanya garis singgung. Singgungnya di mana? Di titik 2, min 2, setengah. Nah, ya di sini ya. Ini kira-kira itu di titiknya pas 2, terus Y-nya itu pas di setengah. Nah, ini namanya garis singgung. Nah, demikian merupakan penjelasan saya mengenai turunan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang integral ya. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Nah, berikutnya itu tentang teknik-teknik integral ya. Nah, teknik-teknik integral ini kalau di dalam buku Purcell itu merupakan materi bab ke-7. Nah, kalau di perkuliahan saya yang dulu, materi ini saya dapatkan di semester 2 ya. Atau kalau di buku Purcell itu terdapat pada buku yang jilid 2. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan turunan itu ada di jilid 1 dan yang ini ada di jilid 2. Yaitu tentang teknik-teknik integral. Nah, ini merupakan materi lanjutan dari materi integral di buku Purcell yang di jilid 1. Jadi materinya sedikit lebih sulit ya, daripada yang materi sebelumnya. Nah, ini teknik-teknik pengintegralan itu ada beberapa sifat yang dapat kita lihat di sini ya. Nah, teman-teman dapat melihatnya. Nah, coba yang sifat pertama misal ada integral K du. Ini K itu konstanta ya. Maka hasilnya itu cukup tinggal K dikalikan dengan ini U-nya karena dia diintegralkan terhadap U lalu ditambah plus C. C itu bilangan yang tidak diketahui ya. Terus ada integral lainnya, ini ada yang sifat kedua, sifat ketiga, sifat keempat, 5 sampai ke 17. Nah, di sini juga menjelaskan terdapat sifat cos, misal ada cos U diintegralkan terhadap du, maka hasilnya sin U ini seperti integral pada trigonometri. Nah, ini udah lengkap sekali. Nah, teman-teman dapat melihatnya di sini. Kemudian saya ini langsung saja ke contoh soal ya. Karena ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu, ini cukup dilihat saja. Karena ini apa ya, kalau seperti ini tinggal memasukkan saja atau tinggal mengubah
hasilnya saja ya. Nah, paling enak kita langsung ke contoh soal. Nah, ini misal ada soal seperti ini. Integral dx per x kuadrat plus 4. Nah, integral ini tuh sesuai yang mana? Nah, coba kita lihat. Soal ini itu sesuai dengan sifat yang ke berapa ini? Nah, ini ada sifat ke-14. Nah, ini sama ya. Cuma di sini kan u, di sini x. Nah, ini sama aja. Lalu a itu berarti konstanta ya, atau bilangan terserah, dan dimana di sini a kuadrat itu nilainya 4. Nah, oke, berarti nilai u. Nah, u di sini kan u itu sama dengan x, dan a-nya itu berarti berapa? A-nya 2, karena di sini kan a kuadrat. Nah, a kuadrat itu sama dengan 4, berarti a-nya itu 2. Nah, berarti jawabannya tinggal ini ya, 1 per a tan pangkat min 1, atau kita sering sebut dengan a tan u per a plus c. Nah, tinggal dimasukkan saja. A-nya di sini berapa? A-nya 2. Lalu U-nya di sini kan X. Nah, terus per A-nya 2. Nah, plus C. Nah, tinggal memasukkan saja ya. Gampang ya soal seperti ini ya. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal yang kedua. Ini agak sulit ya. Dimana di sini X per X kuadrat plus 4 diintegralkan terhadap dx. Nah, kita ini permisalkan, kita buat permisalan. Kita permisalkan nilai X kuadrat plus 4 itu menjadi nilai U. Nah, oke. Selanjutnya kita turunkan nilai U ini terhadap nilai X. Nah, berarti du per dx. Nah, ini berarti artinya itu apa? Artinya nilai U diturunkan terhadap nilai X. Berarti berapa ini? X kuadrat turunan dari X kuadrat itu berapa? 2x ya. Nah, 4 diturunkan, konstanta diturunkan, itu kan hasilnya berapa? Hasilnya 0. Berarti tidak usah ditulis. Berarti du per dx itu hasilnya sama dengan 2x. Maka nilai du, nah ini tinggal dx-nya dipindah ruas. Berarti dikali ya, 2x dikali dx. Oke, lanjut. Nah, gini soalnya kita tulis lagi. Nah, bentuk seperti ini. Nah, kita bisa ubah. Sebentar. Kita bisa ubah menjadi seperti ini. Kok bisa? Nah, coba kita lihat dulu. Nah, ini kan X kuadrat plus 4 itu kan di sini diubah menjadi U ya. Berarti kita tinggal tulis U. Lalu du itu kan sama dengan 2x dx. Nah, sedangkan di sini itu ada nilai ini X sama dx. Nah, di sini kan ada 2. Nah, bagaimana biar hasilnya sama? Nah, di sini x dx, di sini ada 2. Nah, maka harus dikalikan dengan setengah. Berarti nilai integral X per X kuadrat plus 4 diintegralkan terhadap dx itu kan sama dengan setengah dikali integral du per u. Nah, selanjutnya ini u-nya kan di bawah ini. Nah, coba kalau kita naikkan ke atas, nah itu kan pangkatnya berarti menjadi negatif 1. Nah, ini kan sifat apa ini namanya? Sifat eksponensial. Kalau pangkat positif di bawah atau di pembilang, di penyebut diubah menjadi ke pembilang, maka pangkatnya akan dinegatifkan. Maka di sini positif, maka dia kalau dinaikkan ke atas dia menjadi negatif. Nah, sifat ini, nah ini mungkin teman-teman udah pernah ya mendapat integral dari bilangan atau variabel dipangkatkan negatif 1. Itu berapa? Hasilnya yaitu, nah ini ln ya. Kita tinggal ini setengah dikali integral dari u pangkat min 1 itu ln atau ln ini, ln nilai mutlak u plus c. Oke, setelah itu kita masukkan lagi. Nah, u-nya tadi itu apa? U-nya itu x kuadrat plus 4. Nah, nilai mutlak dari ini, nilai x kuadrat plus 4. Nah, ini kan x kuadrat ya. X kuadrat itu pastinya bilangannya itu kan positif. 4-nya itu kan juga positif. Jadi, persamaan seperti ini dapat kita rubah menjadi, nah, setengah ln dalam kurung x kuadrat plus 4, karena nilai ini x kuadrat plus 4 itu nilainya pasti positif, maka dapat diubah menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan jawaban dari contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga.
Oke, berikut merupakan contoh soal yang ketiga. Nah ini soalnya agak sulit ya ini ya. Misal ada integral seperti ini, integral tentu ini ya ada batasannya pi per 4 dari 0 sampai pi per 4. Nah dimana nilainya itu cos x per 1 plus sin kuadrat x dx. Nah berapa itu hasilnya? Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, nah kita buat permisalan terlebih dahulu. Nah kita misalkan nilai sin x itu sama dengan nilai u. Oke, lalu kita turunkan nilai sin x. Nah berarti nilai u ini diturunkan terhadap x, atau bisa ditulis du per dx itu sama dengan berapa? Turunan dari sin itu kan cos x. Oke, berarti diperoleh nilai du sama dengan cos x dx. Nah di sini kan ada nilai di sini kan ada nilai cos x dx ya ini ya. Berarti ini bisa diganti dengan du, bisa diganti dengan ini, lalu 1 plus, nah satunya dibiarkan sin kuadrat. Sin tadi apa? Sin itu sama dengan u, maka bisa diganti dengan u kuadrat. Nah ini kan masih sama dengan sifat yang ini ya, ke-14 ya. Nah ini sama du per 1 plus u kuadrat. Nah berarti nilai a kuadrat itu sama dengan 1, maka nilai a nya itu sama dengan 1. Nah berarti ini kan 1 per a nya 1, berarti 1 per 1 itu 1. Terus tan pangkat min 1 atau disebut a tan u per a nya 1, berarti u. Nah ini tinggal masukin ya nilai u nya ke sini. Berarti nilai jawabannya itu tan min 1, u nya ini dimasukin karena ini kan integral tentu ya. Nah ini kok bisa jadi apa namanya akar 2 per 2. Nah itu karena apa? Karena nilai hasil sin atau cos pi per 4, pi per 4 itu 45 derajat, yaitu hasilnya kan akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Maka nilai pi per 4 di situ bisa langsung diganti dengan nilai setengah akar 2. Oke, berarti jawabannya yaitu ini ya. Tan pangkat atau atan pangkat atan dari akar 2 per 2. Ini tinggal kita hitung dengan menggunakan kalkulator. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Soal keempat ya. Ini misal ada integral dari akar 3x. Nah meskipun soalnya terlihat sepele, ini tidak boleh langsung kita terlena ya. Nah kita tetap harus permisalan terlebih dahulu. Nilai 3x kita permisalkan dengan u, lalu nah ini berarti turunan dari u, berarti 3x diturunkan terhadap x itu hasilnya 3, maka nilai du sama dengan 3 dx. Nah ini berarti bisa ditulis, bentar. Oke, 3dx. Nah ini di sini kan ada dx, tapi di sini tidak ada nilai 3, maka biar nilai dx-nya bisa diganti du, maka dia harus dikali dengan 1 per 3 atau harus dibagi dengan 3, biar nilai 3-nya bisa masuk ke sini. 3 per 3 itu kan 1, sama aja hilang ya. Maka tinggal diperoleh ini ya. Akar u itu kan bisa diubah menjadi u pangkat setengah. Nah ini tinggal diintegralkan dengan cara biasa. Nah sehingga diperoleh hasil ini diintegralkan biasa ya. Cara mengintegralkan kan tinggal ini ya, pangkat yang di depan sini kan ada 1 per setengah tambah 1 itu kan berarti 3 per 2, 1 per 3 per 2. Nah ini seperti ini. Nah maka hasil akhirnya yaitu ini ya, hasil akhirnya itu 2 per 9 dikali 3x pangkat 3 per 2 plus c. Nah demikian merupakan penjelasan dari saya. Harapan besar bagi saya untuk lolos sebagai tentor di 4 serangkai. Demikian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.